Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, dan 10. Adapun makna atau arti atau terjemahan dari ayat 7 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan terjemahan ayat 8 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya ayat 9 dari surat An-Nisa, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya ayat 10 dari surat An-Nisa. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dulur-dulur seiman, dari ayat 7, 8, 9, 10 surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi, berkaitan dengan hal ayat-ayat tersebut, Sa'id bin Jubair dan Qatadah rahimahullah berkata, dahulu orang-orang musyrik memberikan harta benda kepada anak-anak lelakinya yang besar, dan mereka tidak memberikan warisan kepada kaum wanita dan anak-anak kecil sedikit pun. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Maksud dari ayat tersebut di atas adalah semua sama dalam hukum Allah Ta'ala. Mereka, maksudnya baik pria maupun wanita, sama-sama mendapatkan hak waris meskipun mereka berbeda, sesuai dengan bagian yang telah Allah Ta'ala tentukan untuk masing-masing dari mereka, sesuai dengan kedekatannya kepada si mayat, baik dari sisi kekerabatan, hubungan suami istri, maupun hubungan wala. Karena sesungguhnya hubungan wala itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging orang yang senasab. Adapun firman Allah yang artinya, dan bila waktu pembagian itu hadir kerabat, di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah bila di saat pembagian warisan hadir karib kerabat yang tidak termasuk dalam kalangan ahli waris atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka hendaklah mereka diberi bagian sekadarnya dari harta warisan itu. Dan sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang wajib pada permulaan Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya dianjurkan. Para ulama berselisih pendapat apakah hal tersebut telah dinasah atau hukumnya maksudnya sudah dihapuskan.
ataukah tidak? Di sini terdapat dua pendapat. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ayat ini muhkamah dan tidak dinasahkan hukumnya. Demikian pula Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan asar yang hampir serupa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, dia berkata, pemberian itu hukumnya wajib atas ahli waris sesuai dengan kerelaan hati mereka. Demikian halnya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan selain mereka. Sebagian mereka berpendapat bahwa itu merupakan perintah untuk memberi wasiat harta bagi mereka. Abdul Razak rahimahullah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar pernah membagikan harta warisan ayahnya. Abdurrahman sedang ketika itu Aisyah radhiyallahu anhu masih hidup. Abdullah tidak membiarkan di dalam rumah itu ada seorang miskin pun dan seorang kerabat pun, melainkan dia memberinya sebagian dari harta warisan ayahnya. Lalu dia membacakan ayat, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat dan seterusnya, Al-Qasim rahimahullah berkata, maka aku memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dia pun berkata, dia tidak tepat. Dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Sesungguhnya hal itu hanyalah berdasarkan wasiat. Dan sesungguhnya ayat itu berkaitan dengan masalah wasiat. Yang dimaksud sini adalah si mayat memberikan wasiat harta bagi mereka. Maksudnya bagi mereka yang bukan ahli waris tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat itu dinasah hukumnya secara keseluruhan. Ibnu Marduwih rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ayat tersebut. Katanya, dahulu itu berlaku sebelum turun ayat faraid. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat faraid dan dia memberikan hak kepada setiap yang hendak mendapatkannya, yang berhak mendapatkannya. Dan sedekah juga diberlakukan pada perkara-perkara yang telah disebutkan oleh si mayat sewaktu masih hidup. Jadi seolah wasiat. Selanjutnya, asar yang semisal juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya dia berkata, sesungguhnya ayat itu telah dinasahkan hukumnya. Ayat itu berlaku sebelum turunnya ayat faraid. Dahulu harta yang ditinggalkan oleh seseorang sebagai warisan diberikan sebagian kepada anak yatim, orang fakir dan orang miskin, serta karim kerabat bila mereka menghadiri pembagian warisan tersebut. Lalu hukumnya dinasahkan setelah itu. Ayat tersebut dinasahkan oleh ayat mawaris, di mana Allah Ta'ala memberikan hak kepada setiap ahli waris yang berhak mendapatkannya. Sedangkan kerabat atau wasiat yang diambil dari sebagian harta yang dia wasiatkan untuk karib kerabatnya yang dia kendaki. Demikian halnya yang telah diriwayatkan dari Ikrimah, Abu Asy'asa, Al-Qasim bin Muhammad, dan selain mereka, yaitu bahwa mereka berkata, sesungguhnya ayat itu telah dinasahkan hukumnya. Itulah mazhab jumhur ulama fikih, yaitu imam yang 4, yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah, serta para pengikut mereka. Maksud ayat tersebut adalah bila orang-orang fakir dari kalangan karib kerabat yang tidak mendapatkan hak waris anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu menghadiri pembagian harta waris
yang berlimpah, maka sesungguhnya hati mereka berharap-harap untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut. Ketika mereka melihat orang ini mengambil bagian warisannya dan orang itu mengambil bagian warisannya, sedangkan mereka tidak punya harapan untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada mereka, maka Allah Ta'ala dan Dia adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, memerintahkan agar mereka diberi sedikit dari harta tersebut dalam jumlah yang sekadarnya sebagai bentuk kebajikan, yaitu sedekah dan kebaikan terhadap mereka, serta untuk menghapus rasa kesedihan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya kepada fakir miskin. Surat Al-An'am ayat 141. Allah Ta'ala bahkan mencela orang-orang yang memindahkan harta dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dilihat orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang miskin. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang para pemilik kebun dalam surat Al-Qalam ayat 17, yang artinya ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, yaitu pada malam hari. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, artinya, maka pergilah mereka seraya saling berbisik-bisik. Pada hari ini janganlah ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun kalian. Yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 23 dan 24. Maka Allah Ta'ala menghancurkan mereka dan orang-orang kafir yang berhak mendapatkan yang semisalnya. Maka barang siapa yang menentang hak Allah, niscaya Allah akan menghukumnya pada harta yang dimiliki yang paling dia senangi. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah sedekah itu mencampuri suatu harta, melainkan ia atau sedekah itu pasti akan merusaknya. Maksudnya, menolak membayar sedekah dapat menjadi penyebab kehancuran harta tersebut secara keseluruhan. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah menolak membayar sedekah itu dapat menjadi penyebab kehancuran harta tersebut secara keseluruhan. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat tersebut berkenaan dengan seseorang yang dijemput kematiannya lalu terdengar oleh seseorang bahwa dia memberi wasiat yang dapat menyebabkan mudarat kepada ahli warisnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang mendengarnya agar bertakwa kepada Allah Ta'ala, membimbing orang tersebut dan meluruskannya kepada jalan yang benar. Dan hendaklah dia memperhatikan para ahli waris yang tersebut sebagaimana dia ingin para ahli warisnya diperlakukan baik ketika dikhawatirkan mereka akan terluka-luka. Demikian halnya yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah dan yang lainnya. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menjenguknya, dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki banyak harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku saja. Apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Dia maksudnya bertanya lagi, bagaimana dengan separuhnya? Beliau menjawab, maksudnya Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Lalu
saat bertanya kembali, bagaimana dengan sepertiganya? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sepertiganya, ya sepertiganya sudah cukup. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang-orang. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seandainya orang-orang menurunkan dari sepertiga ke seperempat, maka itu lebih baik. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertiganya, ya sepertiganya sudah cukup banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala yang artinya maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Maksud daripada kalimat daripada ayat tersebut adalah dalam hal mengurus harta anak yatim, dan janganlah makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, serta janganlah tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah dikuatkan dengan ayat yang datang sebelumnya, yang setelahnya maksudnya, yang berupa ancaman berkaitan dengan memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sebab kamu tentu mungkin menginginkan anak-anak keturunanmu diperlakukan dengan cara yang baik sepeninggalmu. Maka perlakukanlah anak-anak keturunan orang lain dengan perlakuan yang baik bila kamu menjadi wali bagi mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia akan dimakan api di dalam perutnya. Maksudnya dia sedang memakan api di dalam perutnya. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah bila mereka memakan harta anak-anak yatim tanpa alasan apapun, maka sesungguhnya mereka makan itu adalah api yang menyala-nyala di dalam perut mereka di hari kiamat kelak. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa yang membinasakan. Orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa yang membinasakan itu? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran, pada hari pertempuran, menuduh wanita-wanita mukmin yang memelihara kehormatannya melakukan perzinaan. Ibnu Marduwih rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku merasa enggan terhadap harta 2 orang yang lemah, yaitu harta seorang wanita dan harta anak yatim. Aku berwasiat kepada kalian untuk menjauhi harta mereka berdua. Di dalam tafsir surat Al-Baqarah telah disebutkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya dan seterusnya, maka maksudnya adalah orang-orang yang memelihara anak yatim segera beranjak pergi lalu memisahkan makanannya
dari makanan anak yatimnya dan minumannya dari minuman anak yatimnya, sehingga terjadi sesuatu yang berlebihan dari makanan itu, lalu disimpankan untuknya sampai dia memakannya, dan makanan itu menjadi basi, sehingga itu pun terasa amat berat bagi mereka. Maka mereka memberitakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surat Al-Baqarah ayat 220. Maka mereka pun, maksudnya para wali dari anak yatim tersebut, kembali mencampurkan makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak-anak yatim tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.